Pertama-tama siapkan 2 butir kelapa parut. Dan ini akan kita sangrai, nggak usah sampai kekuningan ya. Cukup sampai kadar airnya berkurang saja. Nah, kalau kelapa parut udah terasa ringan dan kadar airnya sudah berkurang, ini kita angkat. Lalu biarkan suhunya menjadi dingin terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 350 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Kita sangrai beras ketan sampai matang. Kalau sudah kekuningan dan ringan, tandanya sudah matang. Ini kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, berasnya kita blender atau chopper sampai halus. Nah, kalau sudah, ini kita ayak terlebih dahulu untuk memastikan benar-benar sudah halus. Kalau ada, kalian bisa pakai saringan yang lubangnya lebih kecil ya. Ini aku pakai saringan yang lubangnya kurang kecil, jadi masih agak berbutir-butir. Selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar, kemudian masukkan kelapa parut yang sudah disangrai. Lalu beras ketan yang sudah di blender tadi. Kita tambahkan juga 350 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila bubuk. Kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Jangan ditekan-tekan, cukup diurai seperti ini aja. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya ambil adonan secukupnya saja. Lalu tambahkan margarin secukupnya. Lanjut kita aduk-aduk sampai margarinnya tercampur rata. Kalau sudah, ambil cetakan sakon seperti ini, kemudian kita isi secukupnya dan ratakan. Nggak usah terlalu ditekan-tekan kuat ya, agar hasilnya itu nanti tidak keras. Kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, ini siap untuk kita panggang. Panaskan oven dan panggang kue sagon dengan suhu 150 derajat selama 30 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit ini sudah matang, kita keluarkan dari oven, kemudian biarkan suhunya menjadi dingin terlebih dahulu. Nah, nanti kalau adonan yang sedikit itu udah habis, kalian bisa mengulangi proses yang tadi ya. Ambil sedikit adonan, kemudian kita kasih margarin secukupnya, kemudian kembali kita cetak. Lakukan hal seperti itu sampai adonannya selesai. Kalau sudah selesai, ini siap untuk kita panggang. Kemudian ini kita panggang kue sagonnya dengan suhu 150 derajat selama 30 menit, atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 30 menit ini sudah matang, kita keluarkan dari oven. Tunggu kuenya hangat. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Untuk ide jualan kue bisa dikemas dengan toples seperti ini. Dan ini dia hasilnya kue sagon jadul. Rasanya beneran enak, renyah, manis dan gurih. Cocok untuk sajian di rumah ataupun ide jualan. Pertama-tama siapkan 2 butir telur, lalu 1 sendok teh garam, 1 sendok makan margarin, dan 100 gram keju yang sudah diparut. Kemudian ini kita kocok semua adonannya sampai lembut, halus. Nah, kalau udah, masukkan 200 gram tepung tapioka. Ini kita lanjut aduk sampai tercampur rata ya.
Masukkan tepung tapioka secara bertahap. Lanjut kita ulanin adonan sampai kalis. Nah, kalau sudah nggak lengket, ini tandanya udah kalis. Ini sudah bisa untuk kita bentuk. Selanjutnya siapkan wajan. Kemudian kita isi minyak goreng secukupnya. Lalu ambil sedikit adonan dan bentuk dengan tangan seperti ini. Untuk tangannya udah aku cuci bersih ya. Jangan terlalu besar biar nanti hasilnya renyah. Nah, kalau udah ini siap untuk kita goreng. Kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar supaya telur gabusnya itu matang merata. Sambil menunggu kita siapkan piring dan minyak, lalu cetak adonan kembali. Kalau telur gabusnya sudah mengembang, ini kita bolak-balik agar matangnya bisa merata. Sebelum telur gabus mengembang sempurna, jangan diaduk dulu ya, karena kalau langsung diaduk ini akan gampang patah. Kita goreng sampai berwarna putih keemasan. Nah, ini telur gabusnya sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Sebelum menggoreng adonan selanjutnya, pastikan minyak sudah dingin atau hangat, baru masukkan telur gabus dan goreng kembali ya. Untuk ide jualan kue lebaran bisa dikemas dengan toples seperti ini. Dan ini dia hasilnya, telur gabus keju. Hasilnya cantik banget, teksturnya juga renyah banget. Beneran ini enak dan renyah, gurih, cocok untuk ide jualan kue lebaran dan camilan saat di rumah. Langkah pertama, siapkan teflon atau panci anti lengket. Lalu masukkan 350 gram tepung larut atau tepung Garut. Kalau nggak ada, bisa diganti dengan tepung tapioka atau tepung sagu ya. Kemudian masukkan juga 2 lembar daun pandan. Kemudian ini kita goreng atau sangrai dengan api kecil sampai tepungnya menjadi ringan. Setelah disangrai kurang lebih sekitar 7 menit, ini daun pandannya sudah kering dan tepungnya sudah ringan. Kemudian ini kita angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, ini kita ambil 300 gram tepungnya ya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram margarin dan 100 gram gula halus. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan lembut. Kalau sudah lembut, masukkan 2 butir kuning telur, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 3 sendok teh fiber cream dan 65 ml air. Ini bisa diganti dengan santan instan ya. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan 300 gram tepung larut yang tadi sudah disangrai. Kita aduk sampai tercampur rata dan sampai adonannya kalis. Nah, kalau sudah kalis, ini aku pindahkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan mencetak nanti. Untuk bagian ujungnya, ini aku pakai spuit untuk semprit. Kalau sudah, siapkan loyang yang sudah dioles dengan sedikit margarin, lalu kita cetak adonan. Kita cetak sesuai dengan selera saja. Lanjut siapkan oven. Sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu, lalu masukkan adonan dan panggang dengan suhu 150 derajat selama 30 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya.
Setelah 30 menit ini sudah matang, kita keluarkan dari oven. Kemudian biarkan kuenya dingin terlebih dahulu. Untuk ide jualan lebaran bisa dikemas dengan toples seperti ini. Dan ini dia hasilnya, kue semprit Garut sudah jadi. Rasanya enak banget, renyah, gurih, lumer banget di mulut. Cocok untuk sajian saat lebaran maupun ide jualan maupun snack. Langkah pertama, siapkan 200 ml air, lalu masukkan 10 gram kapur sirih. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita diamkan sampai kapur sirihnya mengendap. Sambil menunggu, siapkan 3 butir telur, lalu 1 sendok teh emulsifier atau SP, 130 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 50 gram margarin. Ini kita kocok sampai semuanya tercampur rata dan gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, selanjutnya masukkan 500 gram tepung ketan putih. Lalu kita aduk sampai merata. Tepung ketan kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk sampai rata. Kemudian tambahkan dengan 100 ml air kapur sirih dan aduk-aduk kembali sampai merata. Ini aku lanjutkan uleni dengan tangan. Kita uleni adonan sampai kalis. Nah, kalau sudah tidak lengket, tandanya sudah kalis. Selanjutnya siapkan wijen secukupnya, lalu kita basahi dengan 20 ml air, kemudian kita aduk rata. Setelah itu ambil adonan secukupnya, lalu kita cetak bulat-bulat kecil-kecil. Ini aku pakai alat bantu spuit seperti ini. Kita buat kecil-kecil supaya nanti renyah sampai ke dalam ya. Adonan kita campurkan dengan wijen. Kita campur sehingga wijennya bisa nempel di adonan. Pastikan adonan terbalur dengan wijennya ya. Selanjutnya kita ayak untuk memisahkan wijen yang tidak menempel. Kita lakukan sampai habis. Setelah semuanya selesai, kita panaskan minyak. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, kita masukkan kue ke ciputnya. Kemudian ini kita goreng dengan api sedang sampai semua adonannya mengapung. Goreng sampai matang berwarna kuning keemasan. Setelah berwarna kuning keemasan, ini kita besarkan apinya dan goreng lagi selama 2-3 menit. Dan ini sudah matang, kita angkat dan sisihkan. Untuk ide jualan kue lebaran nanti bisa dikemas dengan toples seperti ini ya, atau bisa toples-toples model lain, jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini dia hasilnya, kue keciput. Ini kuenya sangat renyah dan kriuk banget. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.